Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Ratusan tenaga honorer di Kepulauan Yapen, Papua kembali unjuk rasa. Kantor Badan Kepegawaian Daerah pun dilempari batu. Bahas kemajuan Papua, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berdialog dengan tokoh agama dan pengusaha lokal. Harga cabai rawit di Mimika masih mahal. Merayakan ulang tahun ke-78 TNI, Satgas Yonif 411 Kostrad menggelar bakti sosial di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Ratusan paket sembako, pakaian, serta permen dibagikan kepada warga yang melintas di depan posko Satgas. Terima kasih pada ini 411. Terima kasih. Wah. Siap, hormat Pak. Program ini sudah berjalan di Kabupaten Duga sejak 4 bulan lalu. Personel pos juga membagikan sembako serta makan bersama dengan anak-anak di rumah yatim dan duafa Baitul Rasul. Bakti sosial seperti biasa kita berbagi. Kali ini ada yang lain karena kita berbagi baju untuk anak-anak. Luar biasa, ibu-ibu dan anak-anak antusias. Apa yang kita bawa, apa yang kita persiapkan siang ini tidak memakan waktu yang lama. Jadi semuanya bahagia, semuanya senang. Semoga semua ini bermanfaat. Pandawa terus ingin selalu berbuat tulus dan ikhlas dan tentunya terbaik. Kandi Pandawa terus manunggal. Pandawa berhasil. Kostrad. Bakti sosial merupakan upaya TNI membantu masyarakat miskin di pedalaman. Arthur melaporkan dari Duga, Papua Pegunungan. Nanti sore. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Selama berabad-abad, pesantren telah memberi sumbangan dalam pengembangan dakwah dan pendidikan di Indonesia. Pesantren juga menjadi benteng akidah dalam menanamkan akhlak karimah. Salah satunya adalah Pondok Modern Al-Mutakin yang terletak di Jalan Merah Putih, Buper Waena. Tidak ada yang menyangka, di lokasi yang awalnya hanya berdiri masjid dengan jumlah jemaah sedikit, tidak lebih dari 10 orang, kini telah berkembang menjadi salah satu pesantren terkenal. Sejarah pesantren ini berawal dari inisiatif Ustadz Yatiman. Imam masjid ini menampung anak-anak yang tinggal di sekitar masjid untuk merawat dan menjadi muazin saat sholat 5 waktu. Namun lama-kelamaan mereka mendapat pelajaran seperti layaknya santri. Inisiatif Ustadz Yatiman rupanya mendapat sambutan positif. Pengurus Masjid Al-Mutakin kemudian mengembangkannya menjadi sekolah berbasis pesantren untuk mempelajari ilmu agama dan pelajaran umum. Pada tanggal 24 November 2004, akhirnya Yayasan Al-Mutakin resmi dibentuk untuk mewadahi Pondok Pesantren Modern Al-Mutakin. 3 tahun kemudian, kegiatan pendidikan di Pondok Pesantren Modern dimulai dengan jumlah 15 siswa yang berasal dari daerah transmigrasi Arso dan Taja. Lalu dibuka jenjang madrasah aliyah dengan santri angkatan pertama berjumlah 8 orang. Latar belakang berdirinya adalah waktu itu kita melihat anak-anak muda itu memang dia sekolah bagus mungkin, tapi ketika asar, maghrib, subuh dan yang lain-lain itu secara agamis kurang terbina dengan baik. Karena itulah maka kita mencoba
untuk mendirikan pondok modern. Karena ada kesan kalau pesantren itu nanti terbelakang, pakai sarung saja, nanti kerja apa, itu masih ada pemikiran seperti itu. Makanya kita mendirikan pondok modern dengan berbagai aktivitas, baik yang menyangkut pendidikan formalnya, pendidikan pesantrennya, dan juga aktivitas yang lainnya. Demikian. Pondok Modern Al-Mutakin Buper Waena menekankan pada pendidikan agama seperti hafalan Al-Quran, penguasaan bahasa Arab, dan penguasaan bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris. Para santri mulai belajar pada pukul 3 subuh. Mereka dibimbing tenaga pendidik yang rata-rata lulusan dari Pondok Pesantren Modern Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Mereka tidak hanya belajar ilmu agama dan sains, namun juga belajar tentang kebersihan lingkungan, seni dan olahraga untuk menjaga keseimbangan jiwa dan jasmani. Untuk kegiatan ekstrakurikuler di pondok ini, memang kami mengajarkan santri-santri Al-Mutakin dengan berbagai macam hal. Jadi salah satunya mungkin setelah sholat subuh itu, kami ada yang namanya pembagian kosakata, atau kita menyebutnya mufrodat. Jadi ketika pagi itu kita membagikan berbagai macam mufrodat tergantung harinya. Jadi ada misalnya 2 minggu kita berbahasa Arab, berarti ketika hari itu kita membagikan kosakata dalam berbahasa Arab. Kemudian ketika 2 minggu selanjutnya, kita akan membagikan kosakata dalam bahasa Inggris. Itu untuk pembagian kosakata. Di satu sisi, kami juga memiliki berbagai macam ekstrakurikuler, di antaranya seni, seperti kita kita mengajarkan para santri seni bela diri. Mungkin yang kita ajarkan di sini adalah tapak suci. Kemudian ada juga seni musik. Kemudian di satu sisi kita mengajarkan juga keterampilan bagaimana cara para santri memiliki keterampilan dengan berbagai macam hal. Misalnya kita mengajarkan melukis, kemudian menggambar. Kita mengajarkan juga menulis bahasa Arab atau kita sebut dengan khot, kaligrafi. Begitu juga kita juga memiliki ekstrakurikuler seperti pramuka. Kemudian ada yang namanya pidato. Nah, ini yang selalu kita ajarkan kepada para santri. Pondok Modern Al-Mutakin kini menjadi salah satu ponpes terkenal. Santri dan santriwati yang datang menuntut ilmu tidak hanya dari kota dan Kabupaten Jayapura serta Kabupaten Kerom, bahkan dari kabupaten yang jauh seperti Mimika, Merauke, dan dari luar Papua. Tim Liputan melaporkan dari Jayapura. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyabe.